Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini marilah sama belajar memahami rahasianya nafas. Karena barang siapa yang memahami rahasia nafas, dia akan memahami hakikat hidupnya. Diawali dari nafas adalah cermin dari ruh. Nafas adalah kembaran bagi ruh. Ruh adalah hakikat, nafas adalah syariatnya. Contoh, ruh ibarat kapal, nafas bagaikan ombak. Jika tenang ombak tersebut, tenanglah perjalanan kapal itu. Begitu juga jika nafas seorang hamba tenang, maka ia memberi kesan pada ruhnya. Apa sih nafas itu? Dari mana asalnya? Nafas berasal dari Rabbul Alamin, dari Nurullah Allah. Bagaimana mengenal turunnya dan naiknya nafas ini? Bagaimana ratusan ribu bahkan jutaan makhluk menerima nafas turun, nafas naik dengan secara sistematik dan secara teratur tanpa ada gangguan. Itu semua karena kebesarannya Allah, karena kemurahannya Allah. Nafas adalah sumber kehidupan. Tanpa nafas hancurlah kehidupan. Nafas adalah al-hayat yang datang dari Allah. Nafas adalah rahasia ilahi. Manakala para ulama sufi mengatakan zikir nafas untuk membersihkan rohani. Begitu juga para waliullah dan para ahli tenaga dalam pun mengamalkan pernafasan untuk mengaktifkan tenaga gaibnya, untuk melakukan perkara dengan kekuatan jasadnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, zikir nafas adalah lentera penggerak semua sistem rohani dan jasmani. Zikir nafas adalah merupakan ibu dari segala zikir yang mempunyai banyak keistimewaan. Di antaranya mampu membersihkan segala kotoran dalam dan rohani kita. Zikir nafas ini ada beberapa unsur. Ada zikir nafas, zikir nufus, zikir tanafas, dan zikir anfas. Keempat-empatnya saling keterkaitan. Bermula dari nafas, itu karena anfas. Hidup anfas itu karena nufus. Hidup nufus itu dengan rahasia, dan rahasia itu merupakan diri rahasianya Allah. Nufus, anfas, tanafas itu adalah satu perkara yang gaib, yang wujud tanpa dilihat, seperti juga nafas. Kedudukan anfas di hidung, kedudukan tanafas di telinga, kedudukan nufus di jantung, kedudukan nafas ialah di mulut. Anfas, tanafas, nafas, nufus ini merupakan satu kesatuan, di mana keadaan yang keluar masuk bergerak dalam tubuh seorang manusia. Semua sistem pergerakan nafas, anfas, tanafas adalah satu sistem.
yang ajaib penuh dengan mukjizat. Di antara keempat unsur tersebut, Allah memberikan sebuah mukjizat yang sangat luar biasa. Nafas adalah sumber utama dalam menghidupkan hati dan jasad. Memahaminya dan menguasai akan membawa insan itu pada suatu kebahagiaan kehidupan. Nafas adalah saluran bagi diri untuk meneruskan hidup di atas bumi ini. Jasad tanpa nafas tidak berguna. Jasad ini ada roh tapi tidak ada nafas, tidak akan bermanfaat roh itu pada jasad itu. Nafas yaitu angin yang keluar masuk dari hidung ini, dari mulut ini, dari luar tubuh ke dalam tubuh. Imam Al-Ghazali mengatakan, zikir yang dilakukan dengan cara menahan nafas akan mempercepat proses pensucian hati, membakar masmumah. Pernafasan yang betul akan memaksimalkan penyerapan oksigen yang amat penting dalam kehidupan dan kesehatan manusia. Adapun teknik-teknik tata cara untuk berzikir nafas itu sangat banyak. Tapi di antaranya seperti ini. Diawali dengan ambil wudhu, lalu duduk rileks dengan punggung tegak, lalu amati nafas yang keluar masuk, kemudian ikuti gerak nafas. Jangan mengatur nafas, biarkan nafas keluar masuk dengan bebas. Posisi badan tegak, kepala lurus dengan tulang punggung yang tegak. Rasakan seolah-olah energi Allah masuk melalui pusat. Tahan selama beberapa detik agar diproses oleh paru-paru. Tahan nafas di bawah perut. Kemudian energi ilahi yang terang benderang diturunkan kembali ke kepala sampai ke tengah dada. Lalu diawalilah dengan zikir hu. Harus benar-benar Anda rasakan. Hu mengalir di pembuluh-pembuluh nadi dan menyebar ke segenap penjuru organ tubuh. Pada lafaz Allah, ketika diembuskan rasakan bahwa yang dikeluarkan tubuh Anda tidak lepas dari tangan kuasanya Allah. Lalu hening. Jika Anda ingin tahu metode napas tersebut, harus berlatih istiqomah, melakukan zikir nafas, memulangkan zat sifat af'al kepada zat sifatnya Allah, yang berarti memulangkan segala wujud yang zahir kepada wujud yang batin, yaitu ruh. La maujud illallah, tiada yang ada di alam ini pada hakikatnya melainkan Allah jua. Hakikat nafi pada diri kita ialah la wujud, la qadir, la hayyun, la muridun, la alimun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun fi hakikat ilallah. Para ulama arif billah berkata, matikan diri kamu sebelum kamu dimatikan. Al-Hadis. Mati di sini dibagi 4. Ada mati hisi, ada mati maknawi, ada mati dalam hidup, dan hidup dalam kematian. Yang keempat, ada mati dalam tidur. Mari ditelusuri.
mati hissi, yaitu seolah-olah sudah bercerai ruh dari jasad. Tidak ada daya upaya walaupun sedikit pun jua. Pada hakikatnya Allah yang berkuasa. Kemudian dimusyahadakan di dalam hati dengan menyaksikan kebenaran sifat jalal dan jamalnya serta kesuciannya. Lalu mati maknawi. Apa hakikatnya? As-sholatu mi'raju lil mu'minin. Mi'raj yaitu lepas sempurna mematikan diri kita. Hendaklah melakukan mi'raj, artinya menaikkan nafas kita melalui alam hening. Yang ketiga, mati dalam hidup dan hidup dalam kematian. Ini hakikatnya, matilah kamu sebelum kamu dimatikan. Mati segala usaha ikhtiar, segala daya upaya diri ini, segala keinginan nafsu keakuan diri. Kita hanya mendirikan sembahyang dengan melihat pada mata hati dari Allah, dengan Allah dan untuk Allah. Dari Allah yang menggerakkan ruhania, dari ruhania yang menggerakkan al-hayat, dari al-hayat yang menggerakkan nafas, dari nafas yang menggerakkan jasad. Dan pada hakikatnya semua itu Allah yang menggerakkan semuanya. Pada pandangan jahirnya perbuatannya hamba, tetapi pada pandangan mata hatinya yaitu Allah. Yang keempat, mati dalam tidur. Ini adalah satu rahasia makrifat. Zikir nafas adalah umul zikir yang mampu memberi kekuatan rohani, adalah zikir kafi. Zikir nafas adalah sebagai nur cahaya yang memancar ke seluruh jiwa seorang pengamalnya. Hayat ataupun hidup dinyatakan pada ruh al-hayat dan menjadi nafas apabila bergabung dengan udara. Ruh memerlukan nafas untuk berhubung dengan nafas, untuk terhubung dengan nafas. Nafas menstabilkan emosi, akal, kesehatan, dan perjalanan ruh. Iradat adalah berkehendak. Ia dinyatakan pada ruh dan menjadi nafas apabila digabungkan dengan unsur, diletakkan di dalam qalbu. Ruh adalah hakikat diri manusia yang sebenarnya. Ruh adalah nur cahaya yang tinggi yang dibalut dengan beberapa lapisan pakaian semua yang diturunkan ke alam dunia agar jasad tidak terbakar. Manusia itu adalah rahasiaku, kata Allah, dan aku adalah rahasianya. Setiap ruh mempunyai tempat ataupun daerah ketika ruh berada dalam jasad. Setiap insan wajib mengetahui bagaimana mengolah setiap lapisan tersebut agar tersingkap baginya rahasianya Allah. Kenalilah diri dengan merenungkan ke dalam diri, niscaya diri akan mengenali Tuhan tanpa huruf, tanpa suara, tanpa dalil, dan tanpa perantara. Marilah gali rahasia alam diri sendiri, sehingga berjumpa dengan Sang Maha Kuasa, alam malakut, alam jabarut, dan alam lahut. Niscaya akan dapat menyaksikan kembali bagaimana diri terhimpun dan bertasbih di alam lahut, serta menyaksikan bagaimana diri bersaksi akan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya Allah, adakah aku Tuhan kamu? Ruh menjawab, bahkan kami menyaksikan Allah.
Siapa yang benar mengenal dirinya akan tenggelam dalam lautan kefakiran, tenggelam ia dalam lautan ketiadaan, keakuan. Wujud kamu menyatakan wujud dirinya, dia gaib dan kamu nyata. Dia hakikat dan kamu syariat. Dia adalah wujud dan kamu adalah bayang bagi wujudnya. Lihatlah diri kamu, pandanglah segala sifat yang ada pada diri kamu. Lihatlah matamu, lihatlah telingamu, lihatlah mulutmu, lihatlah akalmu, lihatlah gerak diammu, lihat rasa hatimu. Semuanya tidak lain melainkan kenyataan sifat-sifatnya Allahu Akbar. Itu berarti nyata, lebih dekat meskipun dibandingkan dengan keluar masuknya nafas dalam dada. Demikian dulu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.